Pemerintah mengeluarkan surat edaran nomor 13 tahun 2021 terkait peniadaan mudik lebaran tahun 2021. Tadi sudah diumumkan di Satgas COVID. Kemudian ini semua berlaku untuk moda transportasi darat, laut, udara, kereta api, dan juga untuk kendaraan pribadi, kendaraan umum mulai dari 6 hingga 17 Mei. Sanksinya menanti sama seperti tahun lalu. Salah satunya kalau kendaraan pribadi mungkin Anda juga mengalami tahun lalu yang mudik diputarbalikkan di tengah jalan. Banyak pihak yang menilai sekarang pemerintah membuat keputusan yang atau aturan yang saling kontradiktif, melarang mudik tapi kemudian di tingkat lokal tempat wisata dibuka misalnya. Kita bahas soal ini efektif atau tidak, sebenarnya larangan mudik tahun ini akan berjalan efektif atau tidak, dan kita juga akan mengambil suara atau pendapat dari mereka yang tentu saja terdampak langsung dengan larangan mudik ini. Sudah bergabung para narasumber saya dari secara virtual, Pak Budi Setiadi, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Pak Budi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Budi, terima kasih sudah bergabung. Saya juga sapa Pak Joko Setiowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Pak Joko, selamat malam. Selamat malam, Mbak Putri. Ya, selamat malam, Bapak. Terima kasih sudah bergabung. Saya sapa Mas Kurnia Lesani Adnan, Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI). Mas Kurnia, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, Pak Dirjen, Mas Joko. Ya, selamat malam, Pak Sani. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung. Bagaimanapun surat edaran sudah dikeluarkan, sudah dijelaskan aturannya juga. Apa sebenarnya perbedaan mendasar dari aturan tahun lalu? Kalau misalnya tadi saya mendengar konferensi persnya dari Kakor Lantas mengatakan penyekatan akan lebih banyak. Hanya itu saja atau ada lagi yang lain yang lebih mendasar, Pak Budi? Halo? Iya, Pak Budi. Ya, putus-putus ya, coba diulang lagi, Mbak. Oke, Pak. Apa perbedaannya aturan yang berlaku pada tahun lalu dengan aturan yang sekarang? Perbedaan mendasarnya, apa yang sangat signifikan? Kalau perbedaan yang spesifik sebetulnya adalah terkait menyangkut masalah wilayah aglomerasi ya, atau wilayah kawasan perkotaan. Jadi dengan adanya survei yang dilakukan oleh Badan Litbang Kementerian Perhubungan, akhirnya dari Kementerian Perhubungan mengambil keputusan, dan ini juga kita merefer terhadap surat edaran nomor 13 dari gugus tugas, di mana dari Kementerian Perhubungan kita sudah membuat peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 juga tahun 2021. Dan kemudian kewajiban dari regulasi yang dibangun oleh kita, yang didevelop oleh kita, masing-masing dirjen nanti akan membuat turunannya. Regulasi turunan dari peraturan menteri, yaitu surat edaran dari masing-masing dirjen. Nah, di bidang transportasi darat yang kita lakukan, perbedaannya yang pertama bahwa untuk kendaraan, ini kan sekarang namanya adalah bukan menyangkut masalah. Jadi istilahnya itu kita dengan peniadaan mudik untuk yang tahun 2021 dengan cara pembatasan. Karena masih ada beberapa juga masyarakat atau kendaraan-kendaraan tertentu yang masih boleh melakukan perjalanan dengan catatan tidak melakukan mudik. Yaitu ada beberapa kendaraan, misalnya mungkin untuk kendaraan petugas, kemudian pelayanan masyarakat, kemudian kendaraan jalan tol yang melakukan patroli jalan tol, sebagainya masih boleh. Dan kemudian kepada masyarakat juga masih dibolehkan, ada beberapa masyarakat yang masih boleh melakukan perjalanan, yaitu untuk ASN, pegawai BUMN, TNI Polri, maupun pegawai swasta, atau masyarakat biasa, dengan catatan ada kepentingan, katakan kunjungan keluarga yang sakit, kemudian ada yang meninggal dunia, dan sebagainya. Namun demikian ada persyaratan perjalanannya. Jadi harus ada surat keterangan kerja dari pimpinannya bagi ASN atau TNI Polri yang melaksanakan pekerjaan. Kemudian bagi masyarakat juga harus ada keterangan dari kepala desa setempat, memang ada kepentingan yang mendesak, terutama menyangkut masalah keluarga yang sakit dan sebagainya, itu masih dibolehkan. Kemudian perbedaan yang lain adalah bahwa kalau di tahun yang lalu itu tidak kita secara spesifik mengatur menyangkut masalah wilayah kawasan perkotaan atau aglomerasi. Nah, di dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 13, di sektor perhubungan darat, kita sudah masih memberikan kesempatan pergerakan kendaraan, pergerakan orang untuk wilayah aglomerasi yang ada di Indonesia. Tapi sudah di state juga di situ, di antaranya adalah yang wilayah aglomerasi atau kawasan perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan juga Karo, kemudian Jabodetabek. Jadi dari nanti masyarakat dari Bekasi ke Jakarta atau dari Bogor ke Depok itu masih dibolehkan. Jadi sepanjang itu wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian juga Bandung Raya juga masih boleh, kemudian Semarang, Kendal, Demak,
Ungaran dan Purwodadi juga masih boleh. Kemudian Jogja Raya, Solo Raya, kemudian gerbang Kertosusilo yang ada di Surabaya, termasuk juga yang ada di Makassar, Sumuminata, Takala, dan juga Maros. Nah ini hanya di dalam wilayah aglomerasi yang kami katakan tadi, nanti akan ada pengurangan jumlah kendaraan yang melayani. Termasuk juga adalah kapasitas kendaraan yang melayani yang boleh dinaiki oleh masyarakat. Jadi kita sudah men-set juga, tidak boleh full, paling hanya sekitar 50%. Dan kemudian headway-nya juga, kalau sekarang seperti Transjakarta, headway kan bisa terjaga sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Nantinya mungkin headway akan kita perpanjang. Seperti yang sudah kita siapkan juga ada beberapa by the service di beberapa kota besar, itu juga nanti kalau memang masuk dalam kawasan perkotaan, kita akan headway-nya akan kita perpanjang. Dan kemudian sebagai konsekuensi dari peniadaan mudik tadi, dan kemudian kita akan melakukan pengawasan dengan Korlantas Polri, ada sekitar 333 pos checkpoint yang akan dibangun untuk yang di wilayah perbatasan provinsi, perbatasan kabupaten kota, baik itu yang di jalan tol, jalan nasional, sampai dengan ke jalan-jalan alternatif yang lain. Jadi kita akan mengupayakan untuk menutup semua pintu-pintu keluar dari kota-kota yang ada di Indonesia, terutama yang kami sampaikan tadi, terutama dari Jabodetabek untuk ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagainya. Sementara dari kami itu dulu, Mbak. Oke, saya ke Mas Kurnia sekarang. Mas Kurnia, perusahaan Otopus adalah salah satu yang terdampak dari hal ini, dari kebijakan ini tentu saja. Respon Anda silahkan, Mas Kurnia. Baik, terima kasih kesempatannya. Mohon izin Pak Dirjen. Jadi memang kalau kita bicara dengan pembatasan dan larangan mudik ini, ya kita harus sepakat lah ya. Karena kalau alasan untuk kesehatan supaya COVID-19 tidak tumbuh dan menjadi merebak. Namun sekali lagi kita hanya ingin semua ini kalau memang dilarang, alasan yang dilarang, semua pergerakan dilarang. Jangan sampai pergerakan-pergerakan yang terjadi nanti dilakukan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip tidak bertanggung jawab atau ya dengan alasan-alasan yang tertentu. Pengalaman Anda tahun lalu bagaimana, Mas Kurnia? 2020 itu kan banyak sekali terjadi kecolongan-kecolongan pemerintah dilakukan oleh masyarakat dengan cara apapun. Nah, kami pemegang izin resmi yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan dengan bus yang besar-besar dengan jelas legalitas dan merek ini kan nampak. Dan kami pasti patuh. Kami pasti patuh dengan arahan pembina kami Kementerian Perhubungan Darat. Dalam hal ini kan Bapak kami langsung, Bapak Dirjen Perhubungan Darat. Nah, namun kami minta semua yang menjadi aspek efek dari penyetopan ini kan itu kami mohon diakomodir. Nah dari situ kan ini kan tidak cuma ya melulu bicara bisnis, Mbak. Namun ada aspek-aspek lain psikologis dan di lapangan saja terhadap karyawan yang ada di tubuh kami. Sudah pernah dikoordinasikan? Pak Dirjen, kita sudah Vikon dengan Pak Dirjen mengakomodir para pihak dan keuangan, OJK dan stakeholder lainnya. Kami harap itu segera kita kerucutkan supaya kami sebagai pelaku ini juga tenang gitu loh. Kalau memang kami harus stop. Prinsipnya itu. Oke. Ada kepastian itu ya yang dibutuhkan ya sebenarnya? Kehadiran pemerintah atas keputusan yang diambil. Kehadiran Karena yang pemerintah. kita sama-sama harus tahu, yang namanya restrukturisasi, stimulus dan segala macam itu terhadap secara bisnis, bulan Maret ini terakhir, Mbak. Kami sudah dari beberapa badan pembiayaan khususnya leasing itu tidak memberikan relaksasi lagi. Kita tidak bisa restructure dan tidak ada perpanjangan lagi ya? Memang jangan dilihat 10 harinya, tapi efek domino dari efek berkepanjangannya harus dilihat. Nah ini kami mohon stakeholder lah ya, selain Kementerian Perhubungan yang juga harusnya paham dan mengerti efek domino dari semua ini. Nah, terus ke karyawan, pengemudi dan para pelaku yang ada di sekeliling industri kami ini kan juga butuh ya katakanlah stimulus lah. Nah, jadi ini yang memang sekali lagi saya sampaikan di forum ini, kami seluruh operator insya Allah akan patuh dengan keputusan pemerintah.
Ya, namun kami harap pemerintah juga mengakomodir. Sekali lagi, ini bukan cuma tanggung jawab Kementerian Perhubungan, Oke. namun kementerian lainnya juga harus bertanggung jawab Ya. dengan semua keputusan ini. Oke. Nah, jadi kami harapkan itu. Di lain hal, kalau memang kami darat dikunci, semua harus dikunci. Apapun. Mau rel, mau udara, mau laut. Jadi tanpa alasan. Nah, kan Pak Dirjen sudah sampaikan tadi, jelas tuh yang diatur, yang bakal diatur itu kan dinas, orang keseripahan dan segala macam. Nah, sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan dan memang real seperti itu, ya kita sih nggak bisa ngomong. Ya, kemarin saya sudah ada rapat kecil dengan jajarannya Pak Dirjen di Direktorat Angkutan Jalan. Saya coba diskusi kecil dengan apa langkah-langkah yang harus diakomodir. Karena kan, mohon izin Pak Dirjen, layanan ini kan pasti akan ada, Pak. Nah, namun kan ini lagi kami belum dapat arahan lanjutan dari Pak Dirjen melalui Direktorat Angkutan Jalan harus seperti apa. Intinya, sekali lagi saya tekankan di sini, saya berharap institusi selain Kementerian Perhubungan harus membantu mengakomodir kesepakatan ini yang diambil oleh pemerintah ini. Karena kami selaku yang menjalankan amanah dengan izin yang diberikan dan ada konsekuensi baik secara bisnis dan lain-lain hal, itu yang harus kita sama-sama sama-sama kita hadapi gitu. Itu sih, Mbak. Oke. Baik, kita sekarang jeda dulu. Setelah jeda saya akan ke Pak Joko. Pak Joko termasuk yang memberikan saran sempat pelarangan mudik kemungkinan besar tidak akan berjalan efektif tahun ini, apalagi di tengah psikologis pandemic fatigue yang sudah melanda sebagian warga. Kita akan jeda dulu, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami memiliki beberapa data yang tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Budi di awal. Jadi hasil survei yang kemudian sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Ada beberapa yang menarik di sini. Jika tidak dilarang, ada sekitar 33% orang akan berencana mudik, sekitar 81 juta orang. Kemudian jika dilarang, maka akan diperkirakan hanya 11% orang yang mudik atau sekitar 27 juta orang. Saya ke Pak Joko sekarang. Pak Joko, dari awal sejak pemerintah mewacanakan ada pelarangan mudik, Anda termasuk yang mengatakan sebaiknya diatur saja, tapi tidak dilarang sama sekali. Tapi sekarang bagaimanapun ini sudah ditetapkan, aturannya juga sudah turunannya ada, termasuk ini yang baru adalah soal aglomerasi ini. Anda melihatnya bagaimana sekarang? Sebenarnya begini, jadi ini bahasa yang ada di masyarakat. Jadi kalau banyak dilarang itu mereka sudah merasa agak sedikit terganggu. Ya. Jadi mungkin lebih mengatur dan mengendalikan, namun ujungnya juga melarang. Artinya bukan langsung dibilang melarang. Kalau dibilang melarang itu sekarang sudah bergerak. Dan sekarang sebenarnya sudah pada mudik gitu kan. Justru sekarang mudiknya sekarang ini tidak terkendali. Contohnya umpamanya, di rest area itu batasannya maksimal 50%. Sekarang penuhnya bukan main itu kan. Jadi ini sekarang sudah berjalan, ya, apalagi anak sekolah gitu kan. Ini udah cuma naik tanggal 6 sampai 11 ya diam aja gitu. Nah, tinggal sampai 6-11 ya bentuknya mungkin seperti tahun lalu. Kalau tahun ini ada 300 penyekatan umpamanya gitu ya. Nah, kami itu mengusulkannya, karena kan kalau tahun lalu dilarang sama sekali mungkin masyarakat yang bisa menerima. Namun sekarang pemerintah kan sudah punya peta data zona-zona mulai merah, ungu, kalau saya tidak salah itu kuning sama hijau. Nah, kenapa pergerakan itu mulai dari zona-zona itu menuju zona yang dituju itu yang diatur. Ya. Semuanya dikendalikan, artinya ada karantina, entah itu merah mungkin katakanlah 2 minggu dan seminggu dan sebagainya. Ya, tesnya dan sebagainya. Itu justru kami lihat itu lebih soft dan kan Pemda dapat uang. Jadi nggak perlu ketat seperti ini. Ini 300 itu saya bayangin kalau 24 jam kali 300, apa iya gitu loh. Saya nggak yakin 300. Paling nanti yang 24 jam itu jalan tol aja,
Tol itu menarik, nanti reporternya cantik-cantik, gitu kan, wah senang, action gitu kan. Padahal jalan lainnya terbuka itu. Ini data tahun lalu itu, yang masuk di Jawa Tengah ketika mudik itu 1,2 juta. Itu menggunakan apa? Sepeda motor, ya, angkutan plat hitam, kemudian truk, angkut orang. Nah kalau dulu kalau di lebaran sebelumnya ngangkut orang, truk angkut orang itu sudah biasa, nampak. Sekarang nggak disekat. Kalau bawa barang di tengahnya ada orangnya, akal-akalannya ada saja. Itu kira-kira, Mbak. Maksudnya jadi karena bahasanya dilarang, jadi pasti akan menemukan cara gitu ya. Karena begini Bapak-bapak, tahun lalu itu CNN Indonesia kan juga, kami juga teman-teman di lapangan kemudian sempat mengikuti, menemukan banyak jalan tikus untuk bisa sampai ke tujuan. Bahkan ada yang sengaja memarkir mobilnya di rest area, kemudian jalan, melanjutkan moda transportasi lain, estafet dan lain sebagainya. Ini sudah diperhitungkan juga kah oleh pemerintah, Pak Budi? Baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi sebetulnya kita semuanya harus memahami kenapa sampai ada peniadaan mudik yang dilaksanakan di tahun 2021 ini mengulang hampir sama dengan yang tahun 2020. Jadi semua masyarakat termasuk kita semuanya harus juga bisa mengkampanyekan kepada masyarakat luas bahwa kalau ada pergerakan yang cukup masif dari masyarakat di beberapa kota besar ke daerah-daerah, itu potensi peningkatan terhadap masyarakat yang terpapar itu pasti akan meningkat. Dan itu sudah dipelajari semuanya oleh Tugas, sehingga kenapa sampai gugus tugas membuat surat edaran nomor 13. Selain itu juga, kalau ada pergerakan masyarakat ke daerah yang mudik seperti ini, intinya kan ada silaturahmi dengan orang tua. Nah, sedangkan dari data yang ada, dari Badan Litbangnya dari gugus tugas, paling banyak terpapar adalah orang tua. Jadi betapa sayangnya kita, mungkin kita tidak tahu bahwa kita sebagai OTG atau carrier untuk yang COVID-19, begitu sampai ke daerah ternyata kita menulari orang tua kita yang mungkin usianya lebih tua dibanding kita, karena memang dari data yang ada, bahwa orang tua itu lebih mudah untuk terpapar COVID-19. Dan juga banyak juga tenaga kesehatan kita yang menjadi korban. Nah, untuk itu semuanya kita juga lihat bersama bagaimana sekarang negara-negara di Eropa ada gelombang ketiga menyangkut masalah COVID sehingga sampai lockdown. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan peniadaan itu alasan seperti itu. Dan berikutnya, kalau kemudian tadi sampaikan bahwa Korlantas Polri menyampaikan ada sekitar 333 pos penyekatan. Itu nanti akan secara berjenjang. Dan kemudian kita sudah sepakat terhadap rapat-rapat dengan dari kepolisian, dari TNI. Nanti di pos-pos penyekatan itu unsurnya adalah dari kepolisian, dari unsur TNI, dari unsur pemerintah daerah, bisa dari Disub maupun dari Pol PP. Jadi dengan pengalaman tahun yang lalu, kita akan lebih ketat lagi, termasuk apa yang diminta oleh teman-teman Organda, termasuk Pak Sani, untuk melakukan penindakan tegas kepada kendaraan-kendaraan travel gelap. Tahun lalu juga sudah kita lakukan, namun demikian sekarang ini kita sudah mulai mengkampanyekan. Tadi saya baru bicara juga kepada para Karo seluruh Indonesia di Polda, Indonesia, kemudian di Lantas Polda. Saya juga menyampaikan juga menyangkut masalah bagaimana kita harus melakukan pengawasan dengan ketat terhadap kendaraan-kendaraan pribadi yang digunakan untuk mengangkut umum. Sehingga nanti diharapkan sebetulnya dari teman-teman Organda juga ada yang dikhawatirkan. Kalau Organda nanti atau kemudian bus yang sudah mempunyai izin tidak melakukan perjalanan atau tidak melakukan operasi, khawatirnya nanti mungkin banyak bobol kendaraan travel gelap, kemudian nanti 10 hari berikutnya ada ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan-kendaraan travel gelap ini, atau ekosistem berubah. Nanti kan sayang, kasihan juga operator kita. Nah, untuk itu Pak Kakor Lantas Polri sekarang setiap kesempatan selalu menyampaikan bahwa kepolisian akan melakukan penindakan tegas terhadap travel gelap ini. Dan jadi dengan demikian kita sedang berupaya nantinya dengan pengalaman tahun lalu untuk melakukan penyekatan di semua jalan, baik jalan tol, jalan nasional maupun jalan-jalan alternatif yang lain, termasuk juga adalah melakukan penindakan tegas untuk yang kendaraan travel gelap ini. Demikian, Mbak. Oke, Mas Sani, kalau misalnya bisa disampaikan kepada kami apa sebenarnya yang Anda pelajari, yang Anda alami dari teman-teman pengusaha otobus pada pelarangan mudik tahun lalu? Jadi kami tahun lalu itu kami semua yang berizin resmi tertib dengan himbauan dan arahan di Kementerian Perhubungan. Namun yang terjadi shifting, tadi Pak Dirjen sudah mendahului, sudah menyampaikan, dan itu memang kami selalu
mohon izin kami selalu menyampaikan itu berulang-ulang kali kepada Pak Dirjen agar ekosistem ini akan jadi rusak. Kan ketergantungan itu sudah nampak. Jadi Mbak Putri, dari pada saat pandemik terjadi sampai hari ini, itu perpindahan shifting masyarakat dari menggunakan angkutan umum yang berizin ke angkutan tidak umum yang tidak berizin ini sudah sangat masif. Dan sampai hari ini melenggang mereka beroperasi. Nah, artinya ini kan saya tidak bilang kelemahan ya. Justru kan ini yang harus dipelajari oleh pemerintah, jangan sampai itu tambah masif. Nah, saya terima kasih Pak Dirjen sudah sampaikan ke kita tadi kalau pemerintah sudah berbicara internal akan lebih mempertegas. Namun mohon izin Pak Dirjen kalau bisa saya tambahkan, jangan cuma operator di pelaku angkutan gelapnya saja, penumpangnya dikasih hukuman juga Pak. Jadi biar ada efek jerah. Nah, akhirnya kan orang paham. Yo, sekali lagi, kalau kami tertib ada celah-celah. Yang kemarin itu Pak Mas Joko tadi disampaikan, yang terkontrol, yang terperhatikan itu jalan tol. Di jalan provinsi, karena jalan kita ini kan banyak sekali jalur-jalur dalam tanda kutip, jalur tikusnya. Saya juga nggak bisa salahkan aparat, sekuat apa aparat di lapangan. Tentu kan di sipul-sipul besarnya saja. Nah, jadi kita berharap semua memahami lah, semua sadar yang disampaikan Pak Dirjen tadi, sangat sepakat saya Pak Dirjen. Jangan sampai kita membawa penyakit ke keluarga kita di kampung. Kan itu artinya yang diinginkan pemerintah. Sepakat. Nah, jadi ini harus benar-benar terukur dan tegas kepada seluruh pelaku. Jadi ya Mas Joko mungkin detailnya lebih bisa nyampaikan lah apa yang terjadi kemarin-kemarin itu. Mungkin kalau saya yang menyampaikan kesannya kan kami kan membuka hal yang sisi yang kami lihat dari sisi bisnis. Tapi mungkin Mas Joko selaku pemerhati juga lebih bisa menyampaikan detail apa yang terjadi, shifting ini seperti apa dan kecolongan-kecolongan apa ya dalam tanda kutip lagi ya, kecolongan-kecolongan apa yang terjadi di lapangan gitu loh. Nah, Pak Joko silakan. Ya, memang ya 300 titik mungkin jumlah titiknya bertambah ya. Iya, sudah bertambah. Menyangkut pembiayaan 24 jam, mungkin 24 jam, untuk saya nggak yakin gitu loh. Ya titik tertentu aja, gitu loh. Itu yang dipelajari oleh masyarakat, yang menjadi masalahnya di situ. Apalagi di Jawa ini kan lebih aman, gitu kan ya. Ini mungkin dia bisa 24 jam ke seluruh 333 titik, atau 3 titik itu kan berat itu. Pengelolaan biayanya luar biasa gitu kan. Kecuali yang mau jaga gratis, lain masalah gitu kan. Tetapi intinya begini, sebenarnya kan hanya tanggal 6 sampai tanggal 17, sekarang pun sudah harus dimulai kalau kita mau jujur. Sekarang sudah bergerak loh. Karena kalau memang intinya mau mencegah pergerakan gitu ya. Aturannya 50%, ternyata enggak loh. Coba area di jalan tol itu luar biasa itu padatnya. Jadi itu sudah terjadi. Jadi seandainya nanti terjadi tertular cukup besar itu bukan pas tanggal 6 sampai 17 ya, akibat sekarang ini gerakannya sudah meningkat. Sebelum tanggal 16 itu kan, tanggal 6 sudah berjalan semua. Itu. Pak Budi, hal-hal seperti ini apakah sudah diantisipasi? Karena memang melihat gelombang, jadi sekarang gelombang mudiknya tidak terpusat di beberapa hari, tapi kemudian menyebar. Dan kalau misalnya memang, saya sepakat, kalau misalnya memang kita tahu virus ini penularannya bergerak dari manusia ke manusia, jadi tentu saja kita harus membatasi mobilitas. Kalau mobilitas memang harus dibatasi, artinya bukankah dari sekarang pun juga sudah harus dipantau sebenarnya? Ya baik, terima kasih. Jadi pada saat rapat-rapat saya mengikuti yang pertama di Pak Perekonomian, kemudian Menko PMK, kita juga melihat bahwa skema yang menjadi perhatian kita adalah yang pertama sebelum pelarangan atau sebelum kita akan melakukan pengawasan dengan ketat. Atau boleh dikatakan yang mudik mendahului lah gitu. Kemudian yang kedua adalah yang tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 apa yang harus kita lakukan. Nah memang yang disampaikan oleh Pak Joko tadi, kalau kita lihat memang kita juga mengantisipasi atau sudah juga kita merumuskan bagaimana caranya kita untuk mengantisipasi masyarakat pekerja yang sektor informal di Jakarta yang kemudian pada saat menjelang Lebaran mungkin akan tidak ada kegiatan gitu kan. Itu kan pasti mau tidak mau akan pulang kampung.
pulang ke daerah masing-masing. Nah, saat itu sudah mulai direncanakan atau kita sedang ada beberapa upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, bagi kita dari Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat, saat itu memang sebelum tanggal 6, sifatnya kita adalah menghimbau. Makanya sekarang semua kementerian itu akan melakukan kampanye, akan melakukan edukasi kepada semua masyarakat, bahayanya kalau kita pulang kampung pada saat kondisi sekarang ini. Jadi yang saya katakan tadi bahwa semua negara besar di Eropa sekarang juga sedang lockdown karena memang ada gelombang ketiga, kemudian potensi sekarang penularan kalau kita akan pulang kampung atau ada pergerakan yang cukup masif, itu akan meningkat, kemudian potensi juga terhadap rumah sakit mungkin nanti akan penuh lagi dan sebagainya. Jadi kita harus menyadarkan betul kepada masyarakat kita. Jadi saya kira ini tugas kita bersama, karena semuanya adalah untuk kepentingan kemanusiaan. Saya kira demikian, Mbak. Oke, baik. Kita sekarang jeda dulu. Nanti terakhir saya akan meminta, sekali lagi saya akan meminta tanggapan dari Bapak-Bapak sekalian terkait dengan pelarangan mudik tahun 2021 ini. Sekarang kita jeda dulu, tetap di CNN Indonesia Newscast. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami masih membahas soal efektivitas atau apakah pelarangan mudik tahun 2021 ini akan berlangsung efektif atau tidak. Kita sudah sampai di segmen terakhir dengan 3 narasumber. Saya ke Pak Joko terlebih dulu. Pak Joko, Anda tadi berulang kali mengatakan Anda sepertinya masih pesimis sekali ini akan efektif. Tapi bagaimanapun ini sudah ketok palu, Pak Joko, yang harus sekarang betul-betul diperhatikan oleh pemerintah apa? Pak Joko? Oke, saya ke Mas Sani kalau begitu. Mas Sani, ini sudah ketok palu sekarang. Anda tadi sudah beberapa kali menyampaikan keluhan dan juga permintaan agar mendapatkan perhatian dan juga fair untuk semua moda, darat, laut, udara juga. Jika dibatasi semuanya dibatasi. Tapi sekarang yang betul-betul ini ingin Anda sampaikan dan supaya kita semua dan juga pemerintah, terutama kementerian lain yang mungkin tidak hadir di sini, mengetahui apa? Ya, justru saya sangat berharap pemerintah, dalam hal ini kementerian yang lain yang terkait dan yang harus tahu dampak efek domino dari kami yang di stop operasi ini, juga mereka juga harus paham dan bisa mengakomodir. Jangan Bapak kami, Kementerian Perhubungan, terutama Bapak saya Pak Dirjen ini yang selalu dengan kami, saya ini anak durhaka sama beliau ini, selalu ngoceh, selalu ngomel. Dan saya tahu batasnya Bapak saya apa, tapi mohon kementerian yang lain sekali lagi. Contoh Mbak Putri, udah jelas kita tidak boleh beroperasi segala macam, kok ya ada aturan harus wajib membayarkan THR walaupun dicicil, ya kan? Perpajakan, BPJS. Nah itu terus pembiayaan baik bank dan non bank. POJK, sekali lagi saya tegaskan di forum ini, semoga semua mendengar, POJK itu tidak ada yang bisa kami pakai. Karena Badan Pembiayaan bilang kami tidak mendapat stimulus apapun. Jadi kami itu hanya ibarat tali itu cuma dipanjangin talinya saja, tapi menggumpal di belakang. Nah, apakah memang pemerintah berharap di akhir, ya saya prediksi di ujung nggak sampai ke semester 3 2022 ini banyak yang gelundung pengusaha. Nah, karena apa? Karena kalau istilah orang Jawanya bendol buri semua pembiayaan ini. Nah, ini sekali lagi mohonlah saya dengan Bapak saya Pak Dirjen Perhubungan Darat selalu Pak mohon, Pak tolong, Pak mohon. Beliau dengan kapasitas beliau selalu berusaha mengakomodir. Namun yang lain kesannya tidak peduli. Nah, kami mohonlah kali ini ayo sama-sama. Sekali lagi saya tekankan di sini di forum ini. Kami pasti patuh. Tapi kalau kami tidak bisa diakomodir, mohon izin dengan segala hormat Pak Dirjen, kami juga bisa durhaka. Kami akan langgar semua ini. Tapi kan nggak baik itu terjadi. Sekali lagi, saya dengan teman-teman, kami dengan teman-teman semua, kami tetap akan patuh. Tapi pertanyaan dari teman-teman, ini nasib kita bagaimana? Supaya tetap bisa bertahan sampai nanti setelah Lebaran dan
bisnis ini bisa as usual gitu loh. Oke. Jadi sustainability-nya yang tolong juga pemerintah perhatikan. Ya. Intinya itu, Mbak. Ya, baik. Terima kasih. Kita sekarang ke Pak Joko. Pak Joko masih tidak tersambung. Saya ke Pak Budi kalau begitu. Pak Budi, itu sudah panjang sekali. Mas Ani tadi menyampaikan beberapa hal diantaranya. Mungkin saya yakin Anda juga sudah tahu persis apa yang diharapkan oleh teman-teman dari pengusaha otobus. Pak Budi. Ya, saya kira mitra kita adalah organda, mitra kita adalah operator. Jadi saya kira kita juga pasti sejalan dengan teman-teman operator. Dan saya secara resmi sudah ada surat dari organda kepada kita untuk permintaan menyangkut masalah relaksasi. Dan kemudian untuk menjabarkan itu semuanya, kemarin kita sudah memfasilitasi dari Kementerian Keuangan, OJK, dan Kementerian Perekonomian untuk menyampaikan aspirasi dari teman-teman operator ini. Ya. Kemarin baru kita rapat sekali, namun demikian ya sudah disampaikan, dan kemudian berikutnya adalah sebagai kewajiban saya bersama-sama dengan yang lain nantinya untuk mendorong terhadap relaksasi yang diharapkan oleh operator itu. Dan sebetulnya pemerintah sudah juga mengambil keputusan-keputusan untuk menyangkut masalah relaksasi secara umum. Seperti kemarin rapat di Menko PMK, juga nanti pembagian menyangkut masalah yang dari Kementerian Sosial dan sebagainya. Namun demikian yang disampaikan oleh Pak Sani, ini masih dalam proses. Kami mungkin pada tahapan berikutnya kami akan putar kembali rapat berikutnya, sampai kemudian minimal mungkin aspirasi dari teman-teman organda dan operator ini bisa ada penjabaran lebih lanjut dari kementerian yang terkait. Karena kami, bukan kewenangan kami, minimal mungkin kami juga turut bersama-sama dengan operator untuk menyampaikan kepada kementerian yang membidangi hal itu. Demikian, Mbak. Oke, Pak Joko sudah tersambung sekarang. Pak Joko, apa yang harus betul-betul dilakukan pemerintah agar tidak terjadi hal-hal yang mungkin terjadi pada tahun 2020? Ada kecolongan, ada yang lolos, kasusnya juga tetap naik. Pak Joko? Ya, yang jelas pertama itu sekarang harus kita masif lagi untuk kampanye protokol kesehatan. Itu yang sangat utama sekali. Intinya di situ sebenarnya. Masalah lainnya itu mengikuti aja. Itu yang harus dilakukan. Sekarang ini sudah mulai kendor di mana-mana. Tadi saya katakan di area jangan seperti dulu lagi. Ya. Yang kedua, ini kan ada pengecualian, banyak dan sebagainya, ada pengawalan, aturan khusus dan sebagainya. Saya kira itu kalau memang ada tarifnya, disebutkan berapa tarifnya. Karena ini tahun lalu jadi biaya tinggi. Ya, jelas berapa caranya itu. Dia harus dijelaskan berapa besarnya tarif dan sebagainya. Biar uangnya masuk negara, PNBP dan sebagainya. Ketiga, ini jangan terlalu banyak Pemda-Pemda itu buat aturan. Dan aturannya juga tidak jelas gitu kan. Ya, berbeda-beda. Ini yang penting. Banyak tiap daerah kalau 500 Pemda buat aturan, ya pusing juga kan masyarakatnya itu. Oke. Ini yang terjadi gitu kan. Dan saya lihat ada beberapa Pemda juga tidak konsisten buat aturan. Ya, ya. Ada Pemda yang masih mau menerima tapi kemudian menyiapkan tempat isolasi sementara, ya itu sama saja kan juga mengundang pergerakan gitu kan ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Joko Setiawarno. Malam ini sudah bergabung Pak Budi Setiadi, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan juga sudah bergabung, dan Kurnia Lesani Adnan, Mas Sani dari IPOMI, Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia. Terima kasih. Kita ke informasi berikutnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan memaklumi orang tua yang belum mengizinkan anak-anaknya melakukan kegiatan sekolah tatap muka. CNN Indonesia Newscast segera kembali.